Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Amir Faisal dari SMP Negeri 150 Jakarta, ingin mempersembahkan aksi nyata tentang mencegah perundungan. Kita lihat bahwa belakangan ini berita-berita tentang perundungan banyak kita lihat di surat-surat kabar atau di media-media elektronik, yang mana kasus perundungan lebih banyak terjadi di lingkungan sekolah. Kasus perundungan di tanah air sudah mencapai di atas rata-rata, sehingga Indonesia sudah memasuki darurat kasus perundungan di sekolah. Adapun dampak dari perundungan ini sangat besar sekali, baik bagi korban, bagi pelaku, maupun bagi orang yang menyaksikan kasus perundungan tersebut. Lalu tugas kita adalah bagaimana supaya kasus perundungan ini tidak lagi terjadi di sekolah-sekolah kita. Baik, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana pengertian dari perundungan tersebut. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Adapun dari tujuan perundungan biasanya yang pertama adalah sengaja untuk menyakiti dan melukai. Yang kedua, melemahkan orang lain atau kelompok lain. Bentuk perundungan yang sering terjadi, yang pertama adalah perundungan fisik, seperti memukul, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain, pelecehan seksual dan kekerasan fisik lainnya. Yang kedua adalah perundungan verbal, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain, sarkasme, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga adalah perundungan cyber atau cyberbullying, seperti menyakiti atau melukai hati orang lain, menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain. Dan yang keempat adalah perundungan non-fisik dan non-verbal, seperti tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirim surat kaleng atau blackmailing. Sanksi terhadap pelaku perundungan. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 80. Yang pertama, ayat pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, pada ayat 2, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga, pada ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Mekanisme dalam mengatasi perundungan atau bullying di sekolah. Yang pertama, semua dugaan perundungan atau perilaku yang tidak pantas haruslah ditanggapi dan diproses oleh sekolah. Yang kedua, orang tua didorong untuk menghubungi sekolah
jika mereka mencurigai adanya masalah perundungan. Yang ketiga, sekolah akan terus menanamkan dalam diri siswa pentingnya melaporkan insiden perilaku yang tidak pantas yang melibatkan diri mereka sendiri atau orang lain. Yang keempat, hubungi orang tua jika anak mereka menjadi korban atau pelaku perundungan. Yang kelima, setelah insiden perundungan diselidiki dan ditangani, setiap kasus akan dipantau untuk memastikan perilaku perundungan tidak akan terjadi lagi. Yang keenam, konsekuensi yang pantas kepada pelaku perundungan mencakup permintaan maaf secara lisan, menulis surat penyesalan, menyelesaikan proses refleksi, hingga harus mengundurkan diri dari sekolah. Cara melaporkan tindak kekerasan di sekolah. Yang pertama, menghubungi tim pencegah dan penanganan kekerasan atau TPPK. Melaporkan ke TPPK yang ada di sekolah. Laporan bisa secara langsung atau tidak langsung. Bisa telepon, surat, pesan singkat elektronik, dan sebagainya. Dan tidak harus melampirkan bukti awal. Yang kedua, menghubungi layanan Sapa 129. Layanan ini diluncurkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, bisa diakses melalui hotline 021129 atau nomor WhatsApp 08111129129. Tidak hanya untuk korban, masyarakat yang mengetahui kasus kekerasan juga dapat melaporkan melalui layanan tersebut. Keterlibatan orang tua. Orang tua juga perlu terlibat dan berperan melindungi anaknya agar tidak menjadi pelaku atau korban perundungan. Adapun yang dapat dilakukan orang tua, yang pertama, memahami ciri-ciri anak yang terlibat perundungan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang akibat perundungan dan bagaimana anak menyikapinya. Yang ketiga, menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anggota keluarga. Yang keempat, melatih keterampilan sosial anak seperti percaya diri di lingkungan baru, ramah, tersenyum, peduli terhadap perasaan orang lain, dan saling menolong. Kemudian dampak perundungan atau bullying bagi korban. Yang pertama adalah gangguan fisik. Secara fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Yang kedua, gangguan emosional dan mental, mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan percaya diri. Yang ketiga, performa akademik yang menurun, kesulitan dalam fokus belajar, dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Yang keempat, gangguan hubungan dan sosial, kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Itulah dampak bagi korban perundungan. Berikutnya dampak perundungan atau bullying bagi pelaku. Yang pertama, terbiasa melakukan aktivitas impulsif, yaitu perilaku atau tindakan yang tidak diikuti dengan pemikiran tentang konsekuensi atau dampak ke depannya. Yang kedua, rasa empati yang semakin tumpul atau tidak memperdulikan kondisi korbannya. Yang ketiga, meningkatnya perilaku agresif. Ini akan menganggap bahwa kekerasan verbal maupun non-verbal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang keempat, muncul perilaku antisosial yang semakin parah sehingga dapat memunculkan perilaku antisosial yang lebih parah, baik mencuri hingga membunuh. Yang kelima, mendapatkan label negatif. Secara pergaulan, pelaku perundungan juga mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan di sekolah, yaitu kita bisa membuat pesan-pesan moral yang kita bisa pasang di tempat-tempat strategis di sekolah kita, agar bisa dibaca oleh anak dan bisa dipahami. Ada beberapa yang kami lakukan di sekolah kami, yaitu membuat spanduk, stop bullying, dan wujudkan sekolah ramah anak.
Di sini ingin menghilangkan perilaku-perilaku bullying dan memunculkan perilaku-perilaku yang ramah terhadap teman-teman, terhadap sesama warga sekolah. Kemudian bisa juga kita membuat slogan-slogan untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman, tertib, dan menyenangkan bagi semua. Kemudian juga bisa kita mengingatkan bahwa sekolah adalah kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa narkoba, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi. Kemudian bisa juga kita ingatkan bahwa anak-anak harus berkata dengan kalimat-kalimat yang baik, karena ucapan yang dilakukan itu merupakan doa. Nah, itu yang kami sampaikan tentang pencegahan perundungan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita upayakan untuk men-stop perundungan atau stop bullying akan merubah untuk menjadi mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.